Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Ya, indikator politik kan, wah surveinya kenceng banget ini ya. Iya. Nah itu juga yang mau kita bahas ini Vito hari ini, soal kemarin survei indikator soal kepuasan publik ya, Iya. kepala daerah, dan disampaikan di situ hasilnya kalau nggak salah Deddy Mulyadi tinggi banget itu ya Mas ya, Approval rating. approval ratingnya tinggi. Iya betul. Jadi kita melakukan survei 12 sampai 19 Mei di lapangan di 6 provinsi di Jawa. Oke. Jadi mengapa Jawa? Karena Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Iya. Iya. Jadi tanpa bermaksud untuk merendahkan provinsi di luar Jawa, tetapi politik adalah matematika, dan 60% kurang lebih pemilih Indonesia itu tinggal di Jawa. Ya. Makanya kita perlu gali pendapat dari warga di 6 provinsi di Jawa tentang gubernur-gubernur mereka. Nah ini mungkin pertanyaan menarik, mengapa gubernur? Nah kalau kita lihat 2014, 2019 sampai 2024, 3 pilpres terakhir, salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu gubernur. Iya. Terutama sejak munculnya Jokowi ya sebagai calon gubernur dan sukses 2014, di pemilu 2024 memang muncul Anies Baswedan dan Ganjar, dua-duanya dikalahkan oleh menteri ya. Menteri Prabowo yang kemudian naik kelas menjadi presiden ya karena terpilih. Tapi poin saya, gubernur itu adalah sumber rekrutmen penting untuk kepemimpinan nasional. Makanya kita evaluasi pendapat warga di 6 provinsi Jawa terhadap gubernur dan wakil gubernur mereka. Nah, di situ kita temukan pola menarik bahwa approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 6 gubernur yang lain, 5 gubernur yang lain. Nah, dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Bahkan yang mengatakan sangat puas cukup tinggi, dan itu relatif menyalahi distribusi normal. Biasanya itu yang cukup puas lebih banyak. Nah, kali ini banyak juga yang mengatakan sangat puas sama Deddy Mulyadi. Nah pertanyaannya kenapa? Karena dia baru 3 bulan menjadi gubernur. Nah alasan kami waktu saya rilis itu tidak semata-mata faktor teknokratik. Karena apa yang jadi dilakukan oleh gubernur dalam waktu 3 bulan, bagaimanapun Deddy Mulyadi bukan Superman, pasti ada alasan non teknokratik. Nah alasan mengapa saya menyimpulkan seperti ini, itu kebetulan kan kita punya pertanyaan yang sama yang kita tanyakan di setiap provinsi di Jawa, yaitu evaluasi teknokratik, yaitu kemampuan pemerintah provinsi dari masing-masing 6 provinsi yang kita tanya warganya terkait dengan isu misalnya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, infrastruktur. Itu ada 27 item yang kita tanya di semua provinsi terhadap bagaimana gubernur masing-masing menyelesaikan masalah-masalah teknokratik ini. Dan di Jawa Barat itu secara umum tidak terlalu istimewa evaluasi kinerja pemerintah provinsinya. Jadi secara teknokratiknya sebenarnya tidak istimewa. Jadi hanya sekitar 64-65% rata-rata ya dari total. Bahkan ada 4 item yang berkaitan dengan evaluasi teknokratik yang nilainya di bawah 50%. Tapi pertanyaannya mengapa Deddy Mulyadi sampai 94,7%? Approval ratingnya ya. Karena memang politik tidak semata-mata urusan teknokratik. Jadi saya mempelajari voting behavior sejak lama, dan urusan politik itu tidak semata-mata urusan apakah seorang kepala daerah dianggap mampu atau tidak menyelesaikan agenda teknokratik. Ada hal di luar dari urusan rational choice, yaitu urusan emosional, urusan afeksi, urusan dianggap peduli terhadap warganya, muncul terus dalam memori dan exposure di publik. Ya itu juga penting, dan ternyata Deddy Mulyadi hebat di menguasai situ. itu menguasai ya, itu ya Mas. Jadi memang bukan berarti secara teknokratik dia buruk, tetapi tidak istimewa gitu loh. 65%. Artinya kan tidak terlalu tinggi, sementara approval rating secara personal dia 94,7%. Gapnya
30-an% kan. Prof, ini berarti baru pertama kali ya gubernur yang menjabat baru berapa singkat ini Betul. kepuasannya sampai setinggi itu. setinggi Kita dulu pernah melakukan survei waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012. 2012. Ya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Jadi Padahal udah masuk gorong-gorong. waktu itu Oh belum. waktu itu ada satu yang membedakan ya. Sosial media tidak sekuat sekarang. Oh iya. Iya, benar. sejamannya Iya. BBM. Iya. Jadi waktu itu masih BlackBerry, Iya. kemudian media mainstream masih kuat. Nah, Iya. kalau sekarang kan ya sosial media menjadi kekuatan utama yang membuat seorang Deddy Mulyadi muncul sebagai figur dengan approval rating tinggi. Berarti Mas Burhan kalau bisa dikatakan dengan survei indikator yang selama ini sama para gubernur bahkan Pak Jokowi sekalipun dulu ini paling tinggi ini. Ini kali pertama kita Deddy menemukan Mulyadi ini. approval rating setinggi itu ya. Kaget juga, Bro. Saya sendiri kaget ya. Oh, kaget. Saya sudah menduga Deddy Akan Mulyadi tinggi. mungkin akan menempati peringkat tertinggi dibanding gubernur-gubernur yang lain, tetapi tidak menyangka setinggi itu. Nah, coba lihat misalnya Sri Sultan ya, itu kan otomatis Ya. jadi gubernur Iya. Jogja ya. Iya. Kita masukkan karena kita pengen membandingkan kepala daerah yang tidak melalui pilkada dengan kepala daerah yang ditunjuk yang dipilih melalui pilkada. Kebetulan Sri Sultan kan otomatis ya, Iya. termasuk wakil gubernurnya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi, sekitar 80-an%. Padahal Sultan kan punya darah biru. Ya. Bukan punya Iya. darah biru, rajanya. Memang rajanya. The real raja Jawa kalau itu king, the real my king itu. Emang ada raja Jawa yang nggak ada? Itu ya kan. Ini the real ini masuk dalam ini. Mulai tepi jurang. Iya. Karena kita katakan dulu berarti memang kontribusi konten-konten pokoknya PR move-nya Deddy Mulyadi sejauh ini memang berkontribusi besar banget untuk perspektif apa ini ya? Approval rating. Iya, persepsi Pertama memang warga. kita harus akui ya peran sosial media ya. Dia sebelum menjadi gubernur pun sudah banyak followernya. Asli, iya. Oh iya benar. Di Facebook saya lihat 12 juta followernya. YouTube-nya udah jalan dari dulu YouTube itu Mas. 8 sampai 9 juta dan Iya. itu sudah jalan sebelum dia terpilih sebagai gubernur. TikTok, ya, Instagram itu jutaan meskipun tentu ada overlap ya. Ya. Kan ada yang satu nama unik, dia bikin akun Instagram, TikTok, FB kemudian menjadi follower dari Iya. Deddy Mulyadi. Tetapi saya belum pernah melihat akun yang sebanyak itu. Ya, mungkin ada beberapa yang setelah terpilih ya, misalnya Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, akun followernya jutaan. Ya. Tapi kan umumnya meledak setelah terpilih. Kalau ini kan sebelum terpilih sudah banyak. Tapi bukan karena itu. Jadi Tempo misalnya mencatat ada 7 videografer yang mengikuti seorang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja benar bahwa dia punya tim khusus gitu ya yang Iya. bergerak di medsos sehingga terjadi proses kayak semacam apa yang ada di dunia nyata dimayakan dan apa yang di dunia maya Dinyatakan. Iya. itu betul-betul sistematik memang seorang Deddy Mulyadi seperti laporan Tempo. Tetapi kan yang melakukan proses macam ini kan bukan hanya Deddy Mulyadi. Saya punya banyak sekali teman politisi yang Melakukan hal yang sama. Oke. Pemolesan citra dan lain sebagainya Tetapi itu juga dilakukan nggak hampir semua. berhasil Iya, amat. Iya, 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 iya. Berarti ada sebab faktor lainnya. ininya nih. Iya. Iya. Ada sebab lain. Tapi ada sebab faktor lainnya ininya nih. Iya. Iya. Ada sebab lain. Nah, sebab lainnya itu adalah dia cukup pintar untuk mencari isu yang resonate, yang nyambung relate, dengan, yang relate Iya, dengan iya. publiknya. Dan itu kita punya beberapa pertanyaan untuk menguji seberapa relatable ya isu yang dibawa oleh Deddy Mulyadi. Dan hasilnya memang pertama tingkat awareness terhadap kebijakan atau aturan yang dibikin Deddy Mulyadi tinggi sekali. Dan lucunya kan kita tanya ada kebijakan di Jakarta, kita tanya ke provinsi lain. Ya. Di Jawa ada kebijakan di Jawa Timur, kita tanya ke provinsi lain. Ada kebijakan Deddy Mulyadi Jawa Barat, kita tanyakan ke provinsi lain. Karena kita waktunya sama. Iya, iya, iya. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu rata-rata
yang diketahui oleh warganya saja itu di atas 90% di Jawa Barat. Oke. Di luar Jawa Barat 85% rata-rata. Artinya orang Orang Jawa Barat tahu ngikutin. Konten yang itu loh. Ayo siapa yang Misalnya itu, yang ya, itu anak-anak. konten yang dia turun ke gorong-gorong bersihin selokan. Jawa Misalnya Barat gitu. itu kan juga rame Sementara banget ya kan. kebijakan misalnya Mas Pram di Jakarta, Nah, iya, jangankan warga di luar Jakarta, warga Jakarta yang tahu kebijakan Mas Pram aja, misalnya soal perpustakaan umum diperpanjang, itu Ya. kan bagus. Itu warga Jakarta yang tahu aja masih sedikit. Oh, Nah, itu ditanyakan juga dan itu Kita sedikit tanya, angkanya. apalagi di provinsi lain. Mau lari kemana dan bagaimana caranya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Iya, iya. Saya orang Depok nih, di pesantren Iya. saya Darul Ukhwah di Depok. Iya. Walaupun saya belum pernah dikunjungi di Iya. sini, ya saya termasuk mengapresiasi kepada beliau. Gitu. Tapi bantuan-bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana ini? Menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Iya, iya. Karena dia melihatnya kalau saya baca, Iya. itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya Iya. kurang pas ke situ karena yayasan baru kayak kelihatan di. Dibuat-buat. Buat. Iya, iya. Coba kalau ke pesantrennya jelas yang Iya, sudah iya. berdiri lama, Iya. memang kekurangan toilet, Iya, memang iya. kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya kalau dia disumbang 100.000, Iya. dia akan nambahi 200.000. Iya, iya. Itu umumnya begitu. Iya. Nah, Sampai ke kalau korupsi. dalam khazanah kepemimpinan ya mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khazanah kepemimpinan Islam kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini, dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor, dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Kang Deddy itu membaca sejarah-sejarah. Ya, Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. ya, Dia ngelihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia ngelihat itu. Dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. ya, Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah, hafal mungkin iya. ya, Tapi kalau Kang Deddy itu, dia download di akal at-tahlilinya. Sejarah itu di-download. ya, Setelah di-download, melalui akal at-tahlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. ya, ya, Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan, didorot di akal yang at-tahlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. ya. Harus. Karena ini perintah agama.